Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman Java. Pada materi kali ini kita akan mencoba membahas mengenai percabangan pada pemrograman Java ya. Langsung saja, pertama mengenai pengertiannya. Percabangan adalah suatu keadaan di mana pernyataan dapat dieksekusi apabila suatu kondisi memenuhi syarat untuk mengerjakan pernyataan ya. Jadi apabila kondisinya itu benar, maka akan mengerjakan pernyataan. Dan kemungkinan kalau misalkan kondisinya salah, maka dia tidak akan melakukan pernyataan tersebut ya, atau mungkin pernyataan akan melakukan pernyataan yang lain. Nah, di sini contohnya kita ilustrasikan menggunakan flowchart ya. Nah, kalau misalkan menggunakan percabangan, tidak tanpa menggunakan percabangan, maka di sini alurnya akan linear ya. Jadi satu garis lurus ya. Sedangkan kalau menggunakan percabangan, maka di sini akan menjadi dua cabang ya. Jadi alurnya akan terbelah menjadi dua. Ya, jadi kalau misalkan kondisinya yang di sini benar, ya maka dia akan melakukan pernyataan satu yang true ya. Jadi dia akan true, bernilai true, maka dia melakukan pernyataan pertama. Sedangkan kalau kondisinya salah, maka dia akan melakukan pernyataan yang kedua ya. Ini contoh percabangan if else ya. Jadi nanti ada beberapa jenis percabangan ya. Terus dari jenis-jenisnya di sini ada 3 jenis percabangan ya. Ada percabangan if, ada percabangan if else, dan percabangan else if ya. Masing-masing mempunyai perbedaan ya. Di sini perbedaannya adalah yang pertama, percabangan if itu hanya memiliki satu pernyataan ya, yang mana pernyataan ini akan dilakukan jika kondisinya benar ya. Dan kalau misalkan kondisinya salah, maka dia tidak akan melakukan pernyataan tersebut dan tidak akan melakukan apapun ya. Jadi langsung aja dilewat ya. Jadi mungkin loncat gitu ya. Jadi pernyataannya tidak dilakukan ya. Nah, berbeda halnya dengan yang kedua ya nanti. Nah, untuk yang percabangan if di sini format penulisan codingnya adalah seperti ini ya. Jadi yang di sini ada if ya. Jadi ada kata kunci if pasti untuk melakukan percabangan ya. Kemudian ada kurung bulat biasa, di sini adalah kondisinya ya. Jadi kalau dia akan mengecek kondisi tersebut. Kemudian di sini ada kurung kurawal buka sampai dengan kurung kurawal tutup. Ini merupakan pernyataannya yang akan dikerjakan jika si kondisinya itu adalah benar. Kalau misalkan kondisinya salah, maka ini pernyataan ini akan diabaikan ya. Kemudian untuk yang jenis yang kedua di sini ada if else ya. Nah, if else mungkin seperti yang pertama tadi, itu akan melakukan pernyataan satu jika kondisinya benar ya, atau true. Dan kalau misalkan kondisinya false ya, atau salah, maka di sini akan melakukan pernyataan yang lain, yaitu pernyataan yang kedua ya. Jadi di sini alurnya menjadi bercabang dua ya, beda dengan yang ini. Jadi kalau yang false ini tidak melakukan apapun, sedangkan kalau di sini yang false itu melakukan pernyataan yang kedua ya. Itu perbedaannya. Dan format penulisan codingnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada penambahan else untuk pernyataan yang kalau misalkan kondisinya salah ya. Jadi kalau kondisinya salah, maka dia akan melakukan pernyataan yang kedua ya. Kalau kondisi benar, melakukan pernyataan yang pertama ya. Terus kemudian yang percabangan yang jenis yang ketiga adalah percabangan else if ya. Di sini else if itu memiliki kondisi yang lebih dari satu ya. Jadi kondisinya mungkin bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga ya, bisa 4 dan seterusnya ya. Pokoknya lebih dari 2 ya. Di sini contohnya adalah dengan 2 kondisi ya. Nah, kondisi pertama, kalau bernilai benar, maka dia akan melakukan pernyataan yang pertama. Kalau salah, dia akan ngecek ke kondisi yang kedua ya, apakah benar atau tidak. Kalau benar, nanti melakukan pernyataan yang kedua. Kalau misalkan salah, maka ya kondisi yang kedua kalau misalkan salah, nanti dia melakukan pernyataan yang ketiga ya. Maka di sini akan ada 3 pernyataan
ya, dengan dua kondisi. Ya, seperti itu. Kemudian untuk penulisan codingnya, nah di sini dia menggunakan else if pada kondisi yang kedua. Ya, jadi kalau misalkan nanti kondisi yang pertama salah, maka dia akan mengecek ke kondisi yang kedua, ya. Dan kalau kondisi kedua benar, maka melakukan pernyataan yang kedua. Kalau kondisi dua salah juga, maka dia akan melakukan pernyataan yang ketiga ini. Ya, jadi di dalam else if itu ada kondisi lagi. Ya, jadi kalau misalkan yang if yang pertama, ya, yang tengah-tengah else if, yang terakhir di sini ada else, ya, tanpa kondisi. Terus di sini ada dengan contoh yang lain yang 3 kondisi, ya, else if 3 kondisi. Maka dia kalau kondisi pertama benar, pernyataan yang satu yang dilakukan. Kalau kondisi 2 yang benar, maka pernyataan 2 yang benar yang dilakukan. Kalau kondisi 3 yang benar, maka dia melakukan pernyataan yang ketiga. Kalau semua kondisi salah, maka dia akan melakukan pernyataan yang keempat. Ya, jadi dan seterusnya, ini bisa lebih dari 2 kondisi, ya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Tergantung dari kebutuhan. Ya. Nah, untuk format codingnya seperti ini, ya. Jadi if yang pertama wajib, ya. Kata kuncinya if. Kemudian kondisi yang kedua pakai else if, ketiga else if, ya, dan untuk yang terakhir di sini pakai else, ya. Pokoknya setiap menggunakan percabangan else if pasti yang tengah-tengah, ya, di sini menggunakan else if semua, ya. Mau 4, mau 3 dan seterusnya, ya. Dan yang paling pertama pakai if, yang paling terakhir menggunakan else, ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk teorinya seperti itu, ya, kita langsung saja ke dalam NetBeans-nya, ya. Di sini yang pertama kita melakukan coba dengan percabangan if, ya. Misalkan di sini contoh kasusnya adalah kita mengecek mengenai nilai, ya. Jadi jika nilai lebih besar dari 75, maka dia dinyatakan lulus, ya. Maka kita bisa mengecek variabel nilai tersebut, ya. Berarti kita harus buat variabelnya terlebih dahulu, int nilai, ya. Terus kita inisialisasikan, misalkan nilainya adalah, nilai kita adalah 80. Nah, kita mau ngecek nih, misalkan nilai 80 itu termasuk lulus atau tidak, ya. Maka if, nah, di dalam kurung buka di sini adalah kondisinya, ya. Di dalam kurung adalah nilai, ya, kondisinya adalah lebih besar dari sama dengan 75, ya. Jadi kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 75, maka dia dinyatakan lulus, ya. Nah, yang kurung awalnya ini adalah pernyataannya adalah dia mengoutputkan lulus, ya, lulus. Nah, ini harusnya maka dia akan mengeluarkan teks berupa lulus, ya, karena nilainya adalah 80, ya. 80 lebih besar dari 75 itu bernilai benar, ya. Nah, kalau misalkan di sini nilainya kita coba 60, ya, 60 lebih besar dari 75, ya. Kan kalau misalkan kita jabarkan 60 lebih besar dari 75, nah ini bernilai false, ya. Salah. Karena 60 itu harusnya lebih kecil, ya. Berarti di sini harusnya, ya, dia tidak melakukan apapun, ya. Maka dia tidak akan mengeluarkan lulus, ya. Ini untuk percabangan if, ya. Untuk percabangan if else, misalkan if else, maka jika dia nilainya kurang dari 60, maka dia akan mengeluarkan tidak lulus. Sistem outprint tidak lulus, ya, kapital. Nah, maka di sini keluar tidak lulus karena nilainya 60, ya. Jadi 60 lebih besar dari sama dengan 75 itu bernilai false, ya. Jadi selama ini bernilai false, ya, ini akan melakukan yang di dalam else, ya. Sedangkan kalau ini bernilai true, ini maka melakukan
yang ada di dalam kurung kurawal yang pertama ya, seperti itu. Terus kalau misalkan if else if ya, percabangan else if itu misalkan kita ganti contoh kasusnya ya, nilainya kita akan merubah nilai ini ya. Kalau misalkan nilainya lebih besar dari 90, maka dia akan mengoutputkan A ya. Jadi nilainya kalau misalkan lebih besar dari sama dengan 90, maka dia bernilai A. Nah, sedangkan kalau misalkan nilainya masuk ke kondisi yang kedua ya, kalau misalkan kurang dari 90, maka nilai lebih besar dari sama dengan 80 misalkan, maka di sini akan bernilai B. B. Nah, maka kalau misalkan nilainya lebih besar dari 80, maka dia akan bernilai B ya. Ini else if sorry. Kemudian dia akan, kalau misalkan nilainya lebih kurang dari 75 ya, misalkan lebih besar dari 75, sorry. Sini else if lagi, misalkan lebih besar dari sama dengan 75, maka di sini akan bernilai C. Ya. Nah, terus kalau misalkan nilainya di bawah 75, berarti dia akan melakukan D ya. Seperti itu, maka dia kalau kita running ini nilainya adalah D. Kenapa D? Karena ya, misalkan di sini dicek 60 lebih besar dari 90, maka ini bernilai false. Nah, kalau false berarti mengecek kondisi yang selanjutnya, 60 lebih besar dari sama dengan 80, ini salah juga ya. Terus kalau misalkan mengecek yang ketiga ya, 60 lebih besar dari 75, ini juga salah ya. Kalau salah semua, maka dia akan melakukan yang terakhir yaitu D ya. Terus kalau misalkan kita coba tes di sini nilainya 78, kemungkinan harusnya kan nilainya 78 adalah lebih besar dari 75 tapi di bawah 80. Nah, harusnya nilainya C ya. Kalau 85 B, kalau 95 A, itu ya. Nah, jadi untuk percabangan else if seperti itu ya. Nah, di sini kemungkinan ada percabangan kalau misalkan dua kondisi ya. Jadi di dalam satu kondisi tersebut ya, kondisi satu ini ya, kita kembali lagi ke percabangan yang sebelumnya. Kita undo. Nah, mungkin di sini ya. Nah, di sini kita memiliki kondisi hanya nilai lebih besar dari 75. Nah, bagaimana kalau misalkan syarat kelulusan itu ditambah ya, misalkan menggunakan absensi ya. Jadi ada dan ya. Jadi dia menggunakan dua kondisi dalam satu kondisi itu ya. Jadi dimaksudnya mungkin di sini ada dua pernyataan kondisi dalam satu kondisi tersebut ya. Jadi ini yang pertama, kondisi yang pertama, yang keduanya di sini dannya adalah absensi atau alfa ya. Alfanya kehadirannya misalkan kurang dari 3 ya. Jadi kalau alfanya lebih dari 3, maka dia tidak lulus ya. Kita coba int alpha ya. Di sini harus dideklarasikan alfanya berapa. Misalkan alfanya adalah
7. Ya, harusnya nilai yang 75 ini benar, sedangkan yang alfa di sini bernilai salah. Ya, kalau benar dan salah itu pasti akan salah, maka dia tidak akan melakukan lulus. Ya, sedangkan bagaimana kalau misalkan supaya nanti keluar lulus? Berarti dia alfanya harus kurang dari 3. Ya, misalkan alfanya 2. Nah, maka dia di sini akan keluar lulus. Ya, seperti itu. Jadi kondisi kedua-duanya harus benar. Ya, jadi kalau misalkan salah satunya bernilai salah ya atau false, maka di sini tidak akan melakukan lulus ya, atau bisa juga di sini jadi tidak lulus ya, tidak lulus. Ini misalkan 7 yang tadi ya, maka di sini tidak lulus ya, karena alfanya lebih besar dari 7. Apalagi kalau misalkan nilainya kecil gitu ya, ini bernilai salah, ini bernilai salah, ya jelas itu berarti kalau salah dua-duanya ya berarti tidak lulus. Seperti itu. Nah, itu untuk percabangan jika di sini ada 2 kondisi dalam satu percabangan ya. Nah, terus kemudian ada satu lagi, yaitu kalau misalkan menggunakan ternary ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Ini juga salah satu percabangan ya. Percabangan menggunakan operator ternary, yaitu tanda tanya dan titik 2. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kalau misalkan kondisi yang ini di sebelah sininya benar, maka dia akan melakukan yang lulus di sini, yang pernyataan pertama, dan yang pernyataan yang keduanya adalah setelah titik 2. Ya, yang sebelum titik 2 berarti pernyataan benar, yang setelah titik 2 di sini adalah pernyataan yang salah. Ya, seperti itu. Ini kalau di outputkan maka menilai lulus. Kalau ininya 60, nilainya 60, maka dia tidak lulus. Ya, ini juga salah satu percabangan else if ya, if else, percabangan if else. Kemudian ada percabangan satu lagi di sini, yaitu switch case. Ya, switch case seperti ini juga salah satu percabangan ya. Lebih tepatnya mungkin percabangan else if, termasuk else if ya, karena di sini memiliki banyak kondisi ya. Jadi cuman di sini kondisinya itu harus bernilai pasti ya. Misalkan juara, di sini contohnya adalah mengecek juara ya, juara 1, 2 atau 3. Ya, kalau juara 1 maka dia akan mengoutputkan selamat pertahankan prestasimu. Sedangkan kalau juara 2 ya, case yang kedua, maka dia selamat menjadi juara memang tidak mudah ya. Terus kalau juara 3, maka selamat kamu sudah berusaha cukup baik. Dan kalau misalkan tidak juara 1 dan 2 dan 3, maka akan mengeluarkan tingkatkan lagi prestasimu ya. Jadi kalau selain dari 1, 2, 3, di sini akan mengeluarkan tingkatkan lagi prestasimu ya. Di sini contohnya misalkan juara 0 ya, maka dia akan tingkatkan lagi prestasimu. Kalau juara 1 ya, selamat pertahanan prestasimu. Juara 2 atau juara 3 lah, maka selamat kamu sudah cukup berusaha ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk switch case ini termasuk ke dalam else if ya, cuman nilainya harus pasti ya. Jadi nggak bisa misalkan juara lebih dari 6. Nah, ini nggak bisa ya, ini akan error. Jadi nilainya itu harus pasti ya, jadi tidak bisa lebih dari pakai lebih dari atau kurang dari gitu ya. Jadi harus pasti 1, 2, 3 atau sekian lah. Nah, mungkin seperti itu saja untuk materi kali ini ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.